kabar nih, Nak, hari ini keadaannya? Alhamdulillah baik coach, cuma Eh, agak kurang enak badan tapi karena kecapean kali ya coach. oh, memang terlihat seperti tidak bersemangat hari ini. Mungkin karena Iya coach, kecapean itu ya. iya betul coach. Eh, Nak, hari ini pengen di coaching apa nih tujuannya? Kita bertemu seperti Gini ya, ini. ini coach, jujur aja ya, saya ini ingin berubah menjadi lebih baik dan tidak menjadi anak malas ya nih coach. Hmm, jadi ingin berubah menjadi baik dan tidak ingin menjadi anak yang malas. Kira-kira apa Betul nih coach. yang membuat jadi malas? Eh, aku ini coach, sebenarnya lelah dan capek, bukan ngeluh karena capek membantu orang tua ya coach ya. Kalau membantu orang tua udah menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya ya coach untuk bisa membantu meringankan beban orang tua, atau karena mungkin kelelahan saya harus belajar ya harus bantu orang tua, gitu karena kelelahan membantu meringankan pekerjaan orang tua coach. Oke, jadi Terus ya, satu lagi coach, maaf, jenuh di sekolah itu kayaknya tidak menarik deh. Saya sekolah di dalam kelas tuh tidak menarik deh. Jadi oke, saya tuh malas, ada motivasi untuk sekolah coach. ya. Jadi di sini ada dua alasan ya, kenapa akhir-akhir ini menjadi malas gitu. Yang pertama karena memang kelelahan membantu orang tua, lalu yang kedua karena mungkin sekarang lagi jenuh karena mungkin pembelajarannya kurang menarik. Kira-kira ada lagi nggak selain itu yang membuat akhir-akhir ini kok saya jadi males ya gitu? Kayaknya cuma itu aja deh coach. Oke, cuma dua hal itu saja ya. Nah, di Betul sini coach. berarti ada dua yang membuat menjadi malas ya. Yang pertama tadi karena kelelahan, yang kedua itu karena tadi pembelajaran itu tidak menarik gitu ya. Nah, Iya. kira-kira nih apa yang bisa dilakukan ketika kita merasa kelelahan nih? Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin saya di saat sudah membantu orang tua berjualan atau membantu pekerjaan orang tua, saya tidak menunda-nunda waktu untuk istirahat. Jadi saya akan langsung istirahat, tidur setelah membantu pekerjaan dari orang tua, sehingga besoknya saya bisa bangun cepat dan pergi ke sekolah gitu coach. Oke, jadi sudah punya solusi ya ketika kita kelelahan, bisa lebih cepat untuk istirahatnya sehingga besoknya bisa lebih segar gitu ya. Ketika Iya betul. walaupun ada waktu untuk membantu orang tua. Kira-kira ada lagi Iya. nggak selain itu kalau kita kelelahan kita harus apa nih? Ya selain istirahat, satu-satunya jalan kalau menurut saya ya istirahat coach, dan istirahatnya itu benar-benar istirahat yang benar-benar istirahat. Tapi insya Allah ya coach, biasanya kalau saya sudah bantu orang tua karena merasa kelelahan, istirahat itu benar pulas, cuma yang pulasnya itu yang kebablasan coach. Saya tuh benar-benar yang tidak bisa bangun tepat waktu karena ya udah istirahat total gitu kan, gitu coach. Iya iya, saking pengen istirahat totalnya ya, jadi malah jadi yang malah telat gitu. Ya itu coach, kebablasan. Ya oke. Tadi biar tidak malas berarti istirahat gitu ya, secara total. Nah tapi tadi ada dua masalah ya, yang pertama itu karena kelelahan, yang kedua itu karena pembelajarannya tidak menarik. Nah apa nih yang bisa dilakukan biar kalau pembelajarannya walaupun tidak menarik tapi tetap semangat? Apa yang bisa dilakukan? Biasanya saya itu
lihat video motivasi kalau lagi males deh coach. Saya lihat YouTube gitu kan, apa sih trik-trik biar kita itu walaupun pembelajaran di kelas udah mulai jenuh atau membosankan, apa sih trik-triknya? Ternyata banyak trik-trik yang bisa saya ambil dari video-video, misalnya menemukan rasa semangat pada diri saya sendiri. Terus mungkin saya juga bisa meminta kepada guru saya untuk bisa bikin di kelas itu lebih menarik dengan cara, ya saya pribadi kan mungkin udah lelah, jadi ke sekolah itu tidak dengan membebankan banyak tugas, tapi buat kita happy gitu, coach. Iya. Oke, jadi ada tadi melihat video ya, biar kita bersemangat gitu, video-video motivasi, lalu meminta guru juga gitu ya untuk membuat pembelajaran menarik. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Karena kan kalau meminta guru agar membuat pembelajaran menarik, kadang guru itu banyak ya, nggak bisa semuanya seperti itu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diperbuat agar kita tetap bisa menjaga semangat kita untuk tetap belajar? Saya mencoba menyukai pelajarannya dulu, coach. Karena saya yakin dengan kita menyukai pelajaran itu, kita bisa, seperti yang tadi saya utarakan di depan, kalau kita udah happy, ya otomatis kita merasa senang deh. Kita menjadi semangat untuk belajar. Jadi saya berusaha untuk menyukai pelajaran yang saya pelajari, coach. Oke. Jadi selain tadi melihat video, meminta guru, lalu mencoba untuk menyukai semua pelajarannya ya, sehingga ada motivasi dalam diri bahwa saya harus bisa gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak selain hal itu? Terus, karena kan dari semua pelajaran mungkin aja kan ada hal bahwa pelajaran ini kan misalkan ada 12 pelajaran, nggak bisa kita semuanya suka gitu. Nah, kira-kira ada trik lain lagi nggak untuk ketika misalkan ada pelajaran yang kadang mungkin kita bukan minat kita untuk kesana tapi tetap semangat. Kira-kira punya tujuan apa nih biar tetap semangat? Oh iya, siap. Gini ya coach, mungkin tujuan awal saya sekolah itu kan untuk meraih cita-cita ya coach, biar minimal hidup saya itu lebih dari orang tua saya sekarang. Jadi saya kembalikan ke tujuan awal saya itu pengen merubah hidup saya. Jadi dengan saya pengen berubah, otomatis kan saya harus banyak mencari ilmu, menuntut ilmu untuk bekal saya entar di masa depan saya, untuk merubah kehidupan saya pribadi dan mengangkat derajat orang tua saya. Itu mungkin coach yang lebih motivasi saya. Mulia sekali ya tujuannya, ingin lebih baik dari orang tua, lalu punya cita-cita. Kalau boleh saya tahu cita-citanya apa nih, Nak? Saya pengen menjadi seorang pengusaha. Jadi saya pengen, kan saya sekarang sekolah di SMK ya, coach. Jadi cita-cita saya tuh pengen punya sebuah bengkel sekaligus showroom juga gitu kan, yang menjual kendaraannya juga. Oke, jadi sekarang ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya biar tidak malas ya. Tadi ketika capek mencoba istirahat lebih awal, tetap menjaga kualitas istirahat gitu ya. Nah terus setelah itu ketika merasa bosan dengan pelajaran, mencoba melihat video-video motivasi, lalu mencoba berdialog dengan guru. Nah lalu mencoba untuk tetap pada tujuan awal, ingin lebih baik dari orang tua, lalu pada cita-cita pengusaha sebagai wirausahawan ya. Luar biasa sekali. Mungkin sekarang membantu orang tua, jangan-jangan ini salah satu jalan ya untuk nanti bisa berwirausaha. Iya, betul coach. Jadi saya termotivasi dari kegiatan orang tua sekarang, dan saya juga sekarang udah mulai terjun. Jadi saya kepengen melanjutkan dan punya usaha sendiri yang lebih maju dari orang tua yang saya sekarang jalani gitu coach. Bagus sekali ini. Kira-kira nih
siapa nih yang bisa mengingatkan atas komitmen rencana aksi yang akan dilakukan. Tadi kan kita mau melakukan tidur lebih awal, lalu mencoba melihat video-video motivasi, berdialog dengan guru, lalu menetapkan tujuan cita-cita saya harus tercapai gitu. Kira-kira siapa nih yang bisa mengingatkan ketika saya malas dan lupa hal itu gitu? Ya, kasih Coach. Yang pertama mungkin dari diri saya sendiri ya Coach. Dari diri saya sendiri supaya saya bisa maju ya berubah dari diri sendiri. Kemudian kalau saya lupa mungkin saya minta bantuan dari keluarga, terutama kedua orang tua saya untuk selalu mengingatkan saya kalau saya itu punya cita-cita, punya keinginan, supaya mereka itu selalu mengingatkan saya dan menegur saya. Selain saya, keluarga saya itu orang tua, mungkin teman dekat saya, Coach, teman dekat saya yang bisa membuat saya mengingat kembali atau mengingatkan saya kembali akan komitmen saya untuk berubah, mencapai tujuan yang ingin saya capai, Coach. Ya, oke, alhamdulillah ya punya orang tua yang bisa mengingatkan, lalu punya teman-teman dekat yang mungkin bisa mengingatkan juga ya atas rencana aksi nanti yang akan dibuat. Kira-kira kapan nih akan melakukan hal ininya? Mulai kapan? Insya Allah saya bersemangat, saya mulai saat ini dan mulai di actionnya besok, Coach. Alhamdulillah, besok juga akan melakukan semua hal itu ya. Mudah-mudahan kalau nanti kita bertemu lagi untuk coaching, beberapa hal sudah bisa teratasi ya, minimal rencana-rencana aksinya sudah bisa dilaksanakan. Insya Allah, Coach. Ya, mungkin ada satu motivasi nih dari saya nih, agar bisa lebih tetap bersemangat ya. Jadi katanya gini, ketika Einstein lahir, dunia mengenal teori relativitas nih. Lalu ketika Habibie lahir, dunia mengenal orang Indonesia pertama yang membuat pesawat. Nah, lalu ketika Soekarno lahir, dunia mengenal Bapak Proklamasi. Lalu ketika kamu lahir nih, dunia sudah mengenal apa? Nah, kalau misalkan ketika kamu lahir, dunia belum mengenal apapun, minimal nih ketika kamu lahir sekarang, dunia mengenal anak yang bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Semangat terus ya, moga-moga kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Amin, amin. Tetap ya, semangat. Terima kasih banyak ya Coach. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya Coach. Sama-sama. Saya semakin semangat, saya semakin termotivasi. Terima kasih banyak Coach. Sama-sama. Semangat terus ya. Ya, insya Allah Coach, insya Allah saya tetap semangat. Ya, silakan Bu Rustini, barangkali ada masukan. Suaranya belum ada, Bu. Ya, maaf. Mungkin pengamatan dari saya tadi selama proses coaching ya, wah sungguh luar biasa ya untuk Ibu sama Bapak nih, proses coachingnya sudah benar-benar sesuai dengan alur tirta ya. Tujuannya tadi benar-benar dari Pak Iwa sudah benar-benar dikemukakan ya, terus identifikasinya dari coachnya juga benar-benar sudah menggali apa akar permasalahan yang ada pada diri Pak Iwa ya, terus rencana aksinya juga Pak Iwa sudah menemukan sendiri gitu ya, melalui identifikasi tadi bisa menemukan sendiri rencana aksinya ya, terus penyampaian tanggung jawabnya, komitmennya juga sudah ada ya. Terus selanjutnya untuk coachnya juga sudah memperhatikan mengenai kompetensi inti dari ini ya, yaitu presence, kehadiran penuh ya, mendengarkan dengan aktif, dengan rasa ya. Tadi coachnya benar-benar menyimak setiap jawaban dari coachingnya ya, tidak memotong-motong tengah, benar-benar ditunggu selesai coachingnya menyampaikan jawaban-jawabannya ya. Lalu tentu saja coachnya tadi benar-benar
menanyakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coachnya sendiri dapat memunculkan potensi, menggali potensi yang ada pada dirinya. Ya, Mungkin terima itu kasih saja, Bu Bu. Rusini. Gimana dari yang Ya. di-coaching tanggapannya? Saya sebagai coach benar-benar bisa merasakan apa yang bisa saya dapatkan, terus si coachnya juga terus memberikan motivasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu saya menggali apa yang bisa saya lakukan gitu. Ya. Jadi super luar biasa coachnya. Terima kasih.